Shalom, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke baik, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anakku, silakan simak video pembelajaran berikut. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kamu harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya, seperti berikut ini. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks yaitu: 1. Perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan saksama. 3. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. 5. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Jadi, informasi penting yang bisa kita ambil dari teks di atas adalah: nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Informasi yang kedua, Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864 di usia 92 tahun.
mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Berikut ini adalah contoh dari peta pikiran. Kamu bisa membuat peta pikiran seperti contoh ini. Ayo, silakan lengkapi peta pikiran ini. Untuk melengkapi peta pikiran di bawah, silakan baca buku Bu Pena halaman 89, Sultan Hasanuddin. Oke anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan dicatat kembali materi yang ada di dalam video pembelajaran ini dan dikirim ke saya sebagai tugas hari ini.